Anda kembali di News Malam bersama saya Beriman Atenaya pemirsa. Selebgram Francisca Chandra Novitasari alias Siskae memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi hari ini. Dalam pemeriksaan itu Siskae mengaku dicecar 48 pertanyaan dan dibayar 10 juta rupiah dalam satu film. Selebgram Francisca Chandra Novitasari alias Siskae selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Siskae yang diperiksa sebagai saksi dicecar 48 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan keterlibatannya sebagai pemeran film porno, rumah produksi karya bintang Studio Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan ini, Siskae membawa sejumlah barang bukti untuk mendukung keterangannya di hadapan penyidik. Dalam peran tersebut, Siskae mengaku dibayar 10 juta rupiah. Kalau ada, bukan skenario, lebih ke skrip, ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip yang baik, soalnya ada yang ngaku. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya, tapi untuk Rama Tunggak saya bisa jelaskan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan tidak di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Sebelumnya Siskae mangkir pada pemanggilan dengan alasan pekerjaan di Kamboja sebagai brand ambassador dan melakukan live perform. Siskae diperiksa karena ia menjadi pemeran di satu judul film produksi karya bintang studio berjudul Kramat Tunggak. Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 dari 16 pemeran film yang terlibat dalam pembuatan film porno sebagai saksi beberapa waktu lalu. Polisi telah mengamankan 5 orang tersangka terkait kasus ini, memblokir situs dan rekening tersangka. Mereka terancam dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Tim Liputan iNews melaporkan. Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita lantaran mempekerjakan puluhan anak di bawah umur sebagai PSK melalui media sosial. Tersangka memasang tarif mulai dari 1,5 hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Wanita berinisial FEA yang merupakan muncikari ditangkap di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Petugas juga menangkap 2 orang anak di bawah umur di lokasi tersebut. Penangkapan pelaku berawal saat tim penyidik berpatroli siber dan menemukan salah satu akun Twitter yang berisi dugaan praktek prostitusi online. Kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap FEA. Modus yang digunakan tersangka adalah mempromosikan anak di bawah umur di beberapa platform media sosial. Penyidikan awal ada 21 orang anak korban atau anak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana terjadi yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini. Ini hasil dari profiling yang kita lakukan terhadap medsos dari tersangka FEA. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Agenda persidangan hari ini memeriksa saksi wajib pajak yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Agenda persidangan hari ini pemeriksaan saksi wajib pajak yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni Bahri Marzuki, pegawai Airfast Indonesia, dan Ari Fadilah, pegawai PT Arta Mega Ekadana. Kedua saksi tersebut mengklarifikasi soal hubungan kerja dengan Rafael. Dalam keterangan, saksi Ari Fadilah menjelaskan pegawai pajak yang masih aktif dilarang mendirikan perusahaan konsultasi, sementara PT Arme diketahui milik Rafael.
Sementara menurut kuasa hukum Rafael Alun, JPU menghadirkan barang bukti yang dipaksakan dan salah memanggil saksi. Seharusnya memanggil manajemen PT Arme, bukan karyawannya. Yang itu juga makanya kita minta dihadirkan, ini kan ngomongnya soal manajemen banyak kan ya. Jadi tadi pertanyaan jaksa berkaitan dengan manajemen daripada PT Arme, tetapi yang dihadirkan karyawan yang nggak nyambung. Kalau mau nanya soal data manajemen, ya manajemen yang dihadirkan ya. Direktur misalnya Efek Wijayanto gitu. Kalau berhasil menghadirkan Efek Wijayanto tuh hebat jaksa saya rasa. Karena nggak mungkin bisa dihadirkan. Tahu kenapa? Udah meninggal orang. Sebelumnya jaksa menjadwalkan 4 orang saksi yang hadir, namun 2 orang berhalangan yakni Agustinus Lomboan dari PT Apexindo Pratama Duta dan Seno dari PT Birotika Semesta. Dalam dakwaannya, JPU KPK menyebut Rafael menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah dan tindak pidana pencucian uang hingga 100 miliar rupiah. Kematian Brigadir Setio Herlambang di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara masih menyisakan tanda tanya. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai polisi terlalu cepat menyimpulkan penyebab kematian yang menduga korban tewas akibat kelalaian saat membersihkan senjata api. Penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya korban Brigadir Polisi Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah dengan senjata api di sisinya. Kepolisian menduga korban tewas akibat kelalaiannya sendiri saat membersihkan senpi dan dipastikan tidak ada orang lain di TKP selain korban. Psikolog forensik Reza Indragiri menilai polisi terlalu cepat menyimpulkan penyebab kematian korban. Semestinya penyebab kematian bisa disimpulkan jika sudah melalui serangkaian proses yang komprehensif. Seorang brigadir bekerja sebagai ajudan tewas di lingkungan rumah dinas Kapolda. 3 situasi itu masuk akal kalau seketika membangkitkan kenangan buruk masyarakat terkait dengan kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua. Itu sebabnya kemudian berbagai macam spekulasi lalu lalang berseliweran di jagat media sosial. Itu satu poin. Masalah serius ini beranak pinak menjadi 2 dikarenakan kurang dari 24 jam pasca tewasnya almarhum, ternyata Polda Kaltara sudah bisa mengeluarkan pernyataan ke publik bahwa peristiwa meninggalnya almarhum bukan dikarenakan bunuh diri, melainkan diduga kuat akibat kelalaian. Saya tidak tahu kosakata apa yang patut saya berikan. Apakah kerja sedemikian cepat yang menghasilkan dugaan itu bisa disebut sebagai kerja yang mengagumkan, ataukah justru mencengangkan? Karena saya bayangkan, bahkan untuk sampai pada dugaan kuat bahwa ini merupakan kecelakaan pun, semestinya Polda Kaltara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada olah TKP, pemeriksaan kedokteran forensik, barangkali juga menyertakan pemeriksaan otopsi psikologis forensik, dan seterusnya. Sementara itu pihak kepolisian hari ini melakukan gelar perkara untuk mendalami kasus tewasnya Brigadir Setio Herlambang. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendukung penuh pengusutan kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya. Kapolri pun menjamin penyelidikan berlangsung transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Laksanakan otopsi, dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja, dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti, apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain, semuanya tentunya akan didapatkan. Keluarga korban dan publik pun berharap kepolisian bisa benar-benar adil dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.